Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurul Rifki Hubah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 61 Atap Subah, Kabupaten Sambas. Di video kali ini, saya akan menampilkan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan dengan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, dilakukan dengan murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, pada hari Senin, Raju tidak menggunakan seragam lengkap saat upacara bendera. Terlebih lagi, pada saat itu, dia juga tidak menggunakan sepatu. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Raju Romuldus, kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Iya, Pak. Saya tahu karena saya tidak memakai dasi dan sepatu saat upacara. Raju, semua orang itu punya kesalahan, dan dari kesalahanlah kita belajar. Nah, kemudian dari kesalahan tersebut juga kita tentu punya alasan-alasan. Nah, yang ingin saya tahu, apa alasanmu sehingga hari ini kamu tidak menggunakan sepatu dan dasi saat mengikuti upacara hari ini? Sepatu saya belum kering, Pak. Dasi saya susah dicari saat mau berangkat ke sekolah. Oke. Di sini saya tidak ingin menghakimi kamu atau menjustifikasi kamu. Cuman saya ingin kamu sadar atas permasalahan yang sudah kamu buat. Jadi kamu harus konsekuensi atas masalah yang kamu buat sendiri. Baik, Pak. Raju, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Pak. Sudah sesuai belum perbuatan yang sudah kamu lakukan hari ini dengan keyakinan kelas yang kita buat? Belum sesuai, Pak. Saya tidak mematuhi peraturan sekolah dan tidak berseragam lengkap. Nah, kamu sudah tahu dengan keyakinan kelas yang belum kamu sepakati hari ini. Kira-kira solusi apa yang bisa kamu berikan atas permasalahanmu hari ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak berseragam lengkap pada hari ini. Kedua, saya akan mempersiapkan semua kebutuhan sekolah saya sebelum hari sekolah. Dan yang ketiga, saya akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Baik, saya hargai solusi yang kamu berikan. Dan ingat, kamu harus mematuhi apa yang sudah kita sepakati. Kedepannya saya inginkan kamu berubah, menggunakan dasi, atribut lengkap, dan juga menggunakan sepatu saat sepatu upacara. Nah, Raju, saya pikir hanya itu yang bisa saya bicarakan dengan kamu hari ini. Kamu boleh kembali ke kelasmu. Terima kasih, Pak. Permisi. Ya, sama-sama. Selamat pagi, nama saya Raju Romuldus, kelas 8. Saya berterima kasih kepada Pak Nurul karena sudah diajak diskusi mengenai permasalahan saya yang tidak menggunakan seragam lengkap saat upacara hari Senin dan memberikan solusi kepada saya. Saya berjanji akan mematuhi peraturan sekolah. Terima kasih.
Kasus kedua, pada saat jam istirahat, beberapa siswa sedang pergi ke kantin dan bermain di luar kelas. Namun, tidak pada siswa yang bernama Siska. Dia bermain game di HP saat istirahat, sehingga ada siswa yang membuat laporan kepada guru karena merasa terganggu. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Siska, tadi saya mendapatkan laporan dari temanmu bahwa pada saat jam istirahat, kamu bermain game di kelas. Mengapa kamu bermain HP di kelas? Iya Pak, maaf tadi saya istirahat, saya merasa bosan di kelas dan tidak ada teman di kelas karena mereka rata-rata pergi ke kantin. Ada alasan yang lain? Saya tadi sebenarnya hanya main game sebentar Pak, sambil nonton video TikTok. Oke. Apakah kamu tahu bahwa yang kamu lakukan tadi itu membuatmu berada dalam sebuah masalah yang besar? Ya Pak, saya tahu. Baiklah, di sini saya tidak ingin menghakimi kamu. Cuman saya ingin kita mencari penyelesaian bersama. Saya tahu bahwa bermain game itu sangat menyenangkan. Bahkan di luar sana masih banyak siswa-siswa yang bermain game itu sampai berjam-jam dengan tujuan mereka itu menghilangkan kebosanan. Saya rasa kamu sangat bahagia sekali bermain game di kelas dengan tujuan tadi untuk menghilangkan kebosanan. Tapi yang kamu lakukan tersebut dapat merugikan dirimu sendiri. Apakah kamu sadar? Ya Pak, saya sadar. Bisa saja ada teman yang terganggu dengan suara HP kamu, terganggu dengan keberisikan yang ditimbulkan oleh HP kamu, atau mungkin ada yang iri, teman-temanmu yang iri karena ada siswa yang tidak ditindaklanjuti karena bermain HP di kelas. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya bermain HP di kelas saat tidak diperintah oleh guru Pak. Betul sekali, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Nah, bicara mengenai boleh atau tidak bolehnya menggunakan HP di kelas itu sudah ada kesepakatannya di sekolah kita. Nah, untuk beberapa guru ada yang membolehkan siswa untuk membawa HP dengan tujuan, kamu tahu tujuan bawa HP ke sekolah? Mencari materi pelajaran. Iya, mencari materi pelajaran. Selain itu, bisa saja HP yang kalian bawa digunakan untuk sebagai kamus. Nah, tapi kenyataannya kamu menggunakan HP tersebut untuk bermain game. Sekarang saya tanya, dari alasanmu bermain game karena ingin menghilangkan kebosanan, kira-kira kegiatan apa yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan rasa bosan di kelas? Bermain dengan teman dan pergi ke perpustakaan Pak. Bisa diulangi jawabanmu? Bermain dengan teman dan pergi ke perpustakaan. Iya, bisa bermain dengan teman di luar atau mungkin pergi ke perpustakaan, dan itu akan lebih bagus. Nah, karena sudah tahu, saya harapkan setelah kejadian ini kedepannya kamu tidak akan mengulangi hal yang sama. Iya Pak, saya mohon maaf. Sudah berbuat salah, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, permohonanmu saya terima dan kamu boleh kembali duduk ke tempat dudukmu kembali. Terima kasih Pak, saya pamit untuk masuk ke tempat duduk dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Siska, saya siswa di kelas 8. Saya merasa senang karena meskipun kami melakukan kesalahan, kami tidak dihukum dan kami diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton skenario penerapan segitiga restitusi pada permasalahan murid. Saya, Guru Rifki Huba. Salam Guru Penggerak.